Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Ayla 1.0 X manual tahun 2016. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, terus kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau diriset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita mencari mobil second. Yang paling mudah adalah dari tampilan fisik luar ya. Fisik luar, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Kalau mobil sudah posisinya miring, ada kemungkinan bisa jadi di suspensinya ya, bisa di per atau di shock breakernya sudah bermasalah. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Nut kita periksa, pastikan bahwa nutnya itu masih simetris dan presisi. Jaraknya masih sama. Terus habis itu juga yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bodi dari mobil. Jadi mobil yang tidak terkena tabrak atau benturan, dia bodinya masih memantulkan bayangan objek-objek yang di sekeliling mobil secara lurus ya, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita perhatikan semua komponen-komponen yang ada di mobil, pastikan aman, baik lampu-lampu, kaca, terus ban, velg, semua bagian kita perhatikan. Nah, jika kita sudah ngerasa bahwa mobil ini cocok dan kondisinya juga oke ya, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, oke, mobil sudah dibuka. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, pertama jika kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikut yang perlu kita periksa adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur seperti itu. Nah, terus pedal juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, terus habis itu juga kita ngolong ya, ngolong ke masing-masing jok. Kita periksa jok aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi mengemudinya, terus habis itu juga gimana cocok atau tidak dengan keinginan kita. Nah, terus habis itu juga ini di sini instrumen-instrumen juga kita perlu perhatikan. Nanti saya juga akan tunjukkan juga satu-satu di akhir video ini seperti itu. Oke, masih aman atau tidak. Terus habis itu juga plafon kita cek juga masih aman atau tidak. Terus habis itu juga jok juga kita periksa juga masih aman, masih bagus atau tidak. Nah, dia jok masih orisinil ya, bawaan mobil, bahannya bahan fabric ya atau kain seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita ngelihat dengan kita nyalakan mesin. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa dulu di kita buka kap mesin, kita periksa level oli, kondisi oli, terus radiator ya. Radiator, coolant radiator kondisinya sama levelnya bagaimana. Setelah kita pastikan sudah aman, nah sekarang coba kita nyalakan mobil. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, sebentar saya kecilin dulu suara radio. Nah, pastikan bahwa nyalanya itu langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi di akinya sudah swak, perlu diganti, atau dinamo starternya bermasalah, perlu diservis atau perlu diganti. Nah, terus habis itu getaran yang masuk, mesin yang masuk ke dalam itu juga harus minim. Dengan cara kita pegang setir bisa. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan juga getaran mesinnya masuk. Pastikan getaran mesin minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih ada kemungkinan di engine mounting sudah pecah, perlu diganti. Atau yang kedua mesin pincang. Atau ketiga ada problem-problem lain mungkin
yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa adalah di kilometer. Nah, kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 14.000. 14.000 untuk mobil usia 2016 ya. 2016 sekitar hampir 6 tahun ya, 5 tahun lebih. Berarti ini kilometernya masih cukup rendah. Jadi tidak sampai 3.000 km per tahun. Nah, pastikan mobil ada servis rekodnya ya, catatan servisnya. Nah, di sini dia ada labelnya, dia servis terakhir kilometer 10.000. Nah, berikutnya di kilometer 15.000 seperti itu. Oke. Nah, dia juga masih lengkap ya. Jadi untuk buku servisnya juga masih ada. Buku servisnya masih ada. Terus habis itu buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, di sini juga ada berapa bon juga servis ininya, servis sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, pastikan apabila mencari mobil second, jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata sudah di reset. Kenapa? Karena ya yang pertama kita udah rugi ya, dari price kita rugi. Yang kedua juga dari kita tidak bisa memprediksi bagaimana perawatan ke depannya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Nah, ini untuk buka kap mesin. Nah, di sini dia sudah electric mirror tapi belum retract ya. Nah, di sini untuk pengaturan power window. Nah, terus habis itu kita periksa juga door trim. Door trim juga masih bagus, masih aman. Nah, kondisi dari interior itu juga berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, di sini sealer juga kita perlu periksa. Sealer pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, sekarang saya buka kacanya. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa mesin ya. Nah, ini kita buka mesin. Nah, oke. Nah, Daihatsu Ayla ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder yang dia sama persis dengan kembarannya Toyota Agya. Nah, seperti itu. Untuk memastikan mesin mobil kondisi masih bagus, yang pertama kali kita lihat getaran mesinnya, dia harus minim. Terus habis itu ritme dan suara mesinnya kasar atau tidak, terus ritmenya juga beraturan kalau mesinnya bagus. Terus untuk melihat mobil bekas nabrak depan atau tidak, kita bisa pastikan dari di sini sealer yang ada di kap mesin. Pastikan sealer yang ada di kap mesin aman. Terus habis itu ini bagian depan besi yang memanjang namanya apron, kita pastikan apron aman, tidak bekas reparasi. Terus di samping-samping juga kita pastikan. Nah, di bagian parts-parts yang susah jika kita perlu reparasi ya, kelihatan nggak ada bekas perbaikan atau tidak. Nah, untuk memastikan mobil bekas banjir atau tidak, kita pastikan yang pertama dari karat ya, pastikan tidak ada karat pada metal mesin. Dan yang kedua, kita pastikan bahwa tidak ada sisa-sisa lumpur yang susah dibersihkan, masih kelihatan ya. Oke, jika kita pastikan sudah aman mesin, berikutnya coba kita keliling ya, melihat bagian-bagian yang lain. Nah, jika yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 5 penumpang hatchback yang terkenal irit, after sale service-nya oke, perawatannya juga murah dan mudah, mungkin Daihatsu Ayla ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian sini ya, bagaimana posisi duduknya ya. Oke. Nah, ternyata Ayla ini posisi duduk masih enak. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom hampir sejengkal. Nah, terus habis itu headroom juga saya masih dapat sekitar 4 jari seperti itu. Nah, jok dia dilipat 100% ya kalau untuk kapasitas bagasi yang lebih. Nah, ini bahannya juga masih bagus karena kilometer juga masih rendah, masih oke. Nah, terus di sini ada 2 senderan kepala, senderan tangan tidak ada. Nah, di sini ada cup holder 1 sama kantong penyimpanan kecil. Di sini ada kantong di jok depan. Nah, di sini ada cup holder 1 bisa juga. Oke. Nah, seperti itu. Plafon masih aman. Sekarang kita periksa door trim juga masih aman, kondisi masih oke. Sini ada cup holder juga. Di sini child lock sudah ada. Sealer di pintu juga kita periksa masih aman, masih bagus. Oke. Nah, untuk buka bagasi bisa dengan kunci atau bisa di sini. Ini buat buka bagasi, di sini buat buka tangki bensin. Oke. Nah, sekarang kita periksa ya bagaimana bagasinya. Nah, oke. Nah, di sini masih ada ini ya
apa namanya itu, jalannya juga masih ada. Nah, ruang bagasi masih oke, untuk satu kopor medium masih bisa masuk seperti itu. Oke. Sini masih lengkap, ada P3K sama segitiga pengaman. Terus di bagian bawah, nah, ukuran ban full size dengan velg sama persis. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan, ada bekas karat, ada bekas perbaikan atau tidak, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang atau tidak bekas banjir ya. Sealer juga kita periksa masih aman. Oke. Nah, ini untuk pengisian bensin di sebelah kiri. Nah, di sini kita periksa door trim juga masih aman, masih oke. Sealer juga masih aman, masih oke, seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard dari depan ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi di sini door trim. Kita periksa door trim juga masih aman, masih bagus. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, instrumen di mobil juga perlu kita perhatikan. Yang pertama, kulit jeruk di setir masih oke, masih bagus. Seperti itu. Oke. Nah, di sini buat pengaturan lampu. Sign di sini buat wiper ya, wiper. Nah, AC juga kita periksa, kondisi masih dingin. Nah, ini radio standar ya, bisa MP3, terus CD sama radio. Nah, dia ada pengaturan AC-nya, ini kecepatan AC, ini suhu AC, ini lampu hazard, ini buat ventilasi luar dan dalam. Oke, dia manual 5 percepatan plus mundur. Ini ada cup holder 2. Terus di sini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa kalau ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Seperti itu. Nah, ini kita periksa laci. Laci ada di sini. Oke, di sini ada cup holder 1 sama ada penyimpanan terbuka ya di sini. Di sini juga ada cup holder sama penyimpanan terbuka. Oke, sun visor kita cek belum ada cermin, yang sebelah kanan, sebelah kiri juga belum ada cermin. Sini ada lampu baca, ini ada spion tapi belum bisa diatur ke apa namanya untuk kesilauannya ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Daihatsu Ayla ya, 1,0 tipenya X manual tahun 2016. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, harga, simulasi kredit kami cantumkan di sini. Pembeliannya bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Nah, ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Sistem syariah ya. Jadi apa namanya? Apabila kita mencari mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat bagaimana performa dari mesinnya, terus kaki-kakinya, terus apalagi ini manual ya, koplingnya bagaimana, perpindahan giginya masih halus atau tidak, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya gimana, dan rasa berkendaranya seperti apa, cocok nggak dengan yang kita mau. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Nah, jadi kita bisa bebas mencoba dan test drive kendaraan seperti itu. Oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga browsing juga, lihat stok kami yang tersedia di playlist kami, stok yang tersedia. Seperti itu. Browsing juga di Facebook kami di Zal Motor atau di Instagram kami di FF Usfar. Seperti itu. Oke. Mungkin ini saja video dari kami, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Yang penting kita sabar dalam memilih mobil second, jangan terburu-buru, pilihlah kondisi yang paling oke dan paling maksimal menurut kita. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.